Rumah Tuhan, karya Aka Basuki. Ibuku adalah perempuan pemilik jiwa yang hangat. Rasa cinta pada sesama telah dibungkusnya dengan rapat, ikhlas tanpa ada sebuah celah bernama pamrih yang bisa mendesak dan merobeknya. Dia perempuan yang pernah menikmati bahagia bagi dirinya sendiri dan telah merasa puas. Kini bahagianya sudah mencapai tingkat sempurna. Merasa tanpa merasa, kebahagiaan orang lain adalah pula miliknya. Begitu juga dengan kesedihan dan kesakitan mereka. Mari bertandang, soalnya Tuhan selalu berada di sana, dekat pada yang sakit. Di sanalah rumahnya. Itulah kata-kata ajaibnya untuk menggugah semangatku, agar bersedia mengantarnya selalu bertandang ke rumah Tuhan. Seperti ada radar di kepalanya yang akan mengirimkan impuls untuk menggoyangkan sebuah lonceng, sehingga seisi rumah akan segera terjaga jika ada seorang sakit yang harus dijenguk. Tanpa peduli di siang hari yang panas maupun malam dengan kegelapan yang nyata. Memang terkadang membuatku penggerutu. Tapi rasa hormat dan sayangku melebihi keinginan membantahnya. Lagi pula, rasa penasaran akan Tuhan selalu berhasil dimunculkannya. Kemudian lewat kalimat bertubi-tubi yang lebih berupa bujukan untukku, itu membuatku tak hendak melepaskannya sendiri. Semua toh pada akhirnya akan kulakukan demi ibu. Selama dalam perjalanan, ibu akan lebih banyak diam. Seakan-akan doa telah dirapalkan dalam hati sejak kakinya menjejak heksagon paving block terakhir halaman rumah kami. Kadang aku iseng menggodanya dengan menyanyikan lagu-lagu yang kocak. Tapi desis dari bibirnya akan mencegahku. Jika itu dirasa tak cukup, sebuah jeweran pada telingaku akan menjadi lebih ampuh. Kau tahu, ada hikmat yang harus disiapkan sejak kita bertolak untuk melakukan ini. Sebuah keheningan yang maha, dimulai dari hati kita. Itulah sebutan lain dari sebuah doa. Setiap jengkal jarak yang kita tempuh akan dikumpulkan oleh malaikat untuk ditaburkan di ranjang si sakit. Memberikan mereka kekuatan. Sakit seorang juga merupakan sebuah peringatan Tuhan agar kita makin merasa dekat dengannya. Bukankah kita beruntung? Baiklah, amin. Tanpa bermaksud memungkiri bahwa aku adalah anak kurang ajar ketika harus menahan hati diri memaki diri sendiri pada saat menemaninya ke rumah-rumah orang yang bahkan sama sekali tak pernah ku kenal. Lama-kelamaan aku terbiasa, tapi rasa terbiasa itu tidak bisa mencegahku semakin berani pula untuk berbalas sekali waktu. Apakah jika separuh penduduk bumi dikenalnya, akan semua didatangi jika sedang sakit? Kenapa rumah Tuhan tak satu saja? Akankah lebih mudah? Kataku suatu hari saat dia memintaku mengantarkannya untuk sekian kali. Itu waktu pertama di mana gejolak darah mudaku tengah menepikan sebuah kepentingan selainnya, sehingga berani menolak dan membantah. Ibu menyeritkan alis. Kau tak mau mengantar ibu? Aku sedang tak ingin pergi kemana-mana, Bu. Ke rumah Tuhan sekalipun. Lancang. Tuhan mendengar perkataanmu dan malaikat mencatatnya. Sebagai ganjaran kelak, jika waktumu tiba, kau akan tertunda di muka gerbang surga menunggu kepastiannya. Kepanasan dan sendirian. Ngeri mendengar kata-katanya, tapi aku masih mengeyel. Bekalku sudah banyak, Bu. Sambil menunggu gerbang dibukakan akan kuhabiskan bekalku itu. Sudah berapa banyak bekalmu? Sebanyak yang ibu pernah berikan. Kalau demikian, pastilah belum cukup. Lalu begitu saja disiapkannya sendiri barang-barang bawaan yang hendak dipersembahkan pada si sakit tanpa mencoba memaksaku lebih jauh. Mungkin dalam pikiran ibu aku sudah terlalu besar untuk dimuntahi kata-kata yang hanya mempan pada anak-anak ingusan. Seingatku, itu satu-satunya pembangkanganku, tapi tak lama. Kenapa Tuhan tak hanya satu? Kenapa rumah Tuhan tak hanya satu? Tanyaku sedikit berteriak, mencoba sedikit menyamarkan perasaan kesalku, sewaktu punggung ibu telah lenyap di balik pagar. Terdengar jawabannya. Di mana si sakit berbaring, disitulah rumahnya. Jika dia hanya berumah satu, tentu kau hafali jalan ke rumah itu, lalu kau akan menjadi sombong dan jauh lebih bosan dari sekarang. Bertambah besar penyesalan aku berlari mengejarnya. Ibu, ibu.
Tapi dia sudah lenyap di belokan pertama. Padahal ingin sekali aku mendengar apapun lagi dari perkataannya tentang rumah Tuhan agar kemalasanku hari itu bertemu upasnya. Bergegas ku nyalakan mesin sepeda motor, berharap masih tercium aroma tubuhnya di jalan kecil yang dilewati agar bisa ku dapatkan dia. Lalu ku antarkan kemana saja dia mau. Pikirku, jika laki-laki ibu lelah, itu sungguh karena kesalahanku. Jika Tuhan tiada di tempat yang dituju, karena telah pergi ke rumah lain yang tiada diketahuinya, itu juga karena salahku. Ibu tak ingin terlambat, tapi aku malah memperlambatnya. Maka lengalah hatiku saat kutemukan dia beberapa ratus meter kemudian, berdiri di seberang rumah ayah. Tuhan di sini, tanyaku berdebar. Mungkin ayah sakit, tapi ketika sampai di suatu kompleks perumahan, ibu turun dari boncengan tertegun. Di sanalah rumah Tuhan, tunjuknya ke salah satu rumah dengan orang-orang yang sibuk. Kami memang telah terlambat, tapi sejak itu hatiku bersumpah untuk tak akan pernah lagi menunda-nunda ajakannya. Hingga akhirnya tiba juga saat-saat yang mungkin paling ditakutkan ibu. Tuhan menjambangi rumah ayah. Ayahmu, kita harus bertandang. Katanya pagi ini. Kulihat matanya telah basah seperti baskara terhelembang hujan. Raut wajahnya terlihat lebih bingung dari biasa. Seakan-akan sakit seorang ini merupakan kumulasi dari sakit belasan orang yang pernah dijenguknya. Aku tak sependapat, ayahku itu toh orang kianat. Parahkah? Ibuku mengangguk. Doakan Tuhan tak ada di sana. Tangan ibu tangkas terangkat hendak memberikan derak pada pipiku, tapi urung. Wajahnya jadi kelabu. Sangatlah tak layak baginya menunjukkan ekspresi wajah itu bagi kemalangan ayah. Bagiku, 1000 kali orang itu mengadu kesakitan atau mengharapkan pertolongan, tak lagi aku akan memperhatikannya. Sebaliknya tentu saja ibu berbeda. Dengan begini, apakah ibu menginginkan derajat ayahmu dibandingkan yang lain? Bukankah dia sama saja dengan siapapun yang tengah menderita sakit? Dia bertanya. Itu seperti sebuah pertanyaan pula bagi dirinya sendiri untuk meyakinkan kembali keyakinannya. Aku tak mau menjawab. Gegaslah, ibu telah membiarkan dogma menggeram hampir abadi di kepalamu. Dulu kau masih terlalu muda untuk mengerti, dan ibu minta maaf untuk itu. Hatiku menyangkal. Saat ayah ngianat, aku memang masih terlalu muda, tapi telah mengerti sebuah daya tarik dari sebuah bentuk makhluk bernama perempuan. Daya tarik yang menghisap ayahku ke dalamnya seperti binatang hina tersesat ke dalam lumpur penghisap karena kerakusannya. Dari sana aku tahu ibu menjadi seorang perempuan yang tak menarik lagi bagi ayah, walaupun bagi dia adalah secantik-cantiknya perempuan. Ayah lupa diri. Akhir-akhir ini dia memang sering bertandang kemari. Tapi aku tetap tak bisa melupakan kesalahannya. Enak saja dia berkeinginan pulang setelah merasa puas dan ketuaan mulai menggerogoti tubuhnya. Mungkin dia telah berfirasat kematian sewaktu-waktu akan menjemputnya, dan bila saat itu datang, dia ingin berada di samping perempuan pertamanya. Gegaslah, bisik ibuku, tak memasak, tapi memohon. Setengah enggan aku menuruti hanya untuk sekedar mencari sadar setelahnya bahwa rumah ayah tak begitu jauh. Ibu memang mengharuskan untuk ikut, bukan untuk sekedar mengantarnya seperti waktu-waktu biasa. Semoga Tuhan tak di sana, gerutuku dalam hati. Sepanjang perjalanan kaki-kaki kami, doa ibu bertebaran. Bagaikan dapat kulihat setiap huruf doa yang keluar dari mulutnya dan memudahkanku mengeja. Tanpa terasa, aku turut berdoa. Tapi itu kulakukan untuk ibu, bukan untuk ayah. Di gerbang rumah ayah, beberapa orang hanya mengetahui hubungan kami dengan si sakit tergopoh-gopoh menyambut. Nyawa ayah hanya akan lepas jika telah bertemu kami, kata salah satu dari mereka. Terdengar kasar dan tak pantas di telingaku, tapi tak mengapa, ayah patut mendapatkannya. Ibu pun tak merasa membuka jalan kematian bagi ayah. Hatinya hanya berduka, lain tidak. Di depan pintu kamar ayah, ibu berhenti sejenak, lengannya merangkul leherku dan dekatkan bibirnya pada telingaku, berbisik. Pasang senyuman terbaikmu. Seketika pintu rumah Tuhan terbuka.